kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka pikiran hati kami dan Engkau memberi kesempatan kepada murid hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada saudara kami yang ada di sini. Bukan dengan perkataan hamba-Mu Tuhan, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Bukan dengan hikmat manusia, tetapi Roh-Mu Tuhan yang membuat. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi. Mohon maaf, saya kalau dengar lagu tadi itu hati saya juga kayak perasaan saya itu memang konek sama Tuhan gitu. Perasaan saya terlibat sama Tuhan itu ya kayak ajar aku bagaimana saya mencintai Tuhan, bagaimana saya harus menyembah Tuhan, bagaimana saya harus menyenangkan Tuhan. Mudah-mudahan saudara juga seperti itu ya. Gak apa-apa lah, kita terharu sama Tuhan luar biasa ya. Amin. Kita langsung aja. Saya bersyukur gereja di sini nih gereja paling aman sedunia ini ya. Semua boleh ketakutan kalau di sini enggak ya. Bersyukur ini ya. Kita suasana Natal. Kita hari ini kita singgung dulu dengan perasaannya Maria ya. Karena ada Natal, kita coba flashback 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sih? Ada kejadiannya Maria. Ketika Maria seorang perawan, di sini kan banyak. Waktu saudara perawan, terus tiba-tiba ada seseorang mengatakan, ini pakai bahasa kita ya sehari-hari ya. Hai ibu, engkau hamil. Kira-kira perasaan saudara gimana? Senang, hore gitu, atau saudara tiba-tiba nangis? Kira-kira gimana? Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalimat pertama adalah jangan takut. Coba di sini ada yang belum nikah? Satu aja contoh. Ada yang belum nikah? Gadis ada nggak gadis? Oke. Siapa namanya? Siapa? Nesa. Boleh ya saya ganti nama Nesa hari ini ya? Nesa. Ya kan? Jangan takut hai Nesa, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Kira-kira Nesa kalau dengar orang berkata gitu gimana kira-kira? Belum nikah, sudah tunangan. Takut gak? Makanya kalimat pertama, jangan takut. Takut gak hari itu? Hah? Takut gak? Masa mungkin aku yang belum bersuami tiba-tiba hamil? Disebut siapa ini? Kan gak mungkin. Gak apa-apa Pak Ibu, tenang aja. Kan gak mungkin tiba-tiba bisa hamil. Ya, bagaimana perasaan Nesa hari itu? Pasti berkecamuk gak karu-karuan kan? Dan hukum di Kepanjen pada hari ini, orang yang hamil di luar nikah, Ulangan 22. Ya, hukum di Kepanjen Ulangan 22 ayat 13. Kita baca mulai di ayat 21. Ulangan 22 Ayat 21. Kalau ada tanda-tanda seorang gadis tidak perawan, dia menikah, lakinya komplain dia tidak perawan, maka ini yang terjadi. Ulangan 22 ayat 21. Ulangan 22 ayat 21. Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya,
Dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nasibnya si Nesa harus seperti ini. Menodai orang Israel di rumah ayahnya karena dia bersundal. Ya, dia bertunangan, hamil di luar nikah. Ini nasib. Hukum orang Israel begitu ketat. Ini kita analogikan bahwa ini hukum orang kepanjang. Dengan ketakutan sangat Nesa. Bayangin saudara, pada hari itu Maria ketakutannya luar biasa, sangat takut. Kira-kira karena ketakutannya Nesa, ini kita ganti kalimatnya dari Nesa. Apa yang diperbuat Nesa dengan ketakutannya hari itu? Dia harus kemana hari itu? Coba Nesa, kira-kira kamu kemana larinya? Analogikan ini. Harus kemana hari itu? Coba. Hukum pada zaman itu menentang dengan kehamilan seseorang yang berbuat persundalan. Kemana larinya? Siapa yang bisa menyelamatkan pada hari itu? Ini rahasia yang berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun tidak pernah dibahas di gereja. Harus lari kemana kepada hari itu? Maria, namanya Maria bin Nesa hari ini ya. Kita baca hari ini. Harus lari kemana ini? Makanya firman Tuhan di penggenapannya luar biasa. Coba. Dengan ketakutan yang sangat, lari kemana hari ini? Kalau sampai ini ketahuan masa, ini pasti dirajam. Bahkan orang tuanya sendiri akan menyeret dia di depan pintu rumahnya. Kalau orang tuamu tahu, Pak Yakobus tahu hari ini, imam-imam di kota itu akan menyeret di pintu rumah dan akan melempari kau dengan batu pada hari itu. Kemana kau harus lari? Coba, kemana harus lari? Maria bin Nesa harus lari kemana? Kita baca Lukas selanjutnya ya. Ayat 36, Lukas 1 ayat 36. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kita baca dari 34 dulu. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kira-kira Nesa bin Maria ini punya saudara nggak? Punya nggak? Siapa saudaranya? Elisabet yang sedang mengandung yang sama dengan dia. Apa artinya yang sama? Dan sesungguhnya ketika malaikat tadi bicara, Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang laki-laki yang pada hari tuanya, dan ini bulan ke-6 yang disebut mandul. Artinya apa? Hari ini Elisabet sedang mengandung dengan kondisi yang sama. Larilah ke sana. Apa artinya sebetulnya? Elisabet kondisinya sebetulnya sama. Larilah Nesa bin Maria tadi ke Elisabet. Apa kondisi Elisabet pada hari itu? Elisabet hamil, biasa nggak hamilnya Elisabet? Hah? Kenapa nggak biasa? Kenapa dia nggak biasa? Ayat atasnya. Coba ayat atasnya. Ayat 18. Lukas 1:18. Lukas 1:18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu,
bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Malaikat memberitahu pada Zakaria bahwa engkau akan punya anak. Tapi Zakaria kan tahu, aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Apa artinya itu? Bahasa kerennya di sini, aku ini sudah nggak mampu dan istriku mustahil punya anak. Berarti anak yang dikandungnya itu pun dengan kondisi yang sama yang dikandung oleh Maria, cuma dengan status yang berbeda. Jadi apa artinya? Maria itu dikuatkan oleh Elisabet. Larilah pada Elisabet. Buka Yesaya 40 ayat 3. Saudara akan lihat betapa Tuhan itu mempersiapkan jalan yang luar biasa. Ya. Saudara lihat Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Saudara catat ayat ini ya. Sebentar saya kasih skip ya. Sebentar ya. Buka di Matius. Ya, sebentar ya. Ini saudara simpen ya. Simpen ya. Buka Matius 3 ayat 3. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Itu penggenapannya ya. Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Oke, kembali ke Yesaya tadi. Saya akan kupas satu persatu kalimat demi kalimat. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Bagaimana Maria itu ketika lari ke Elisabet. Elisabet dengan kondisi yang sama dipersiapkan Tuhan, ya. Kondisi kehamilan Elisabet itu, Zakaria itu sudah tua, tidak mampu untuk menghamili. Elisabet juga mandul dengan kondisi yang sama, tapi mereka dalam pernikahan yang sudah sehingga ketika Maria datang, Ini aja. Ini. Tinggal satu ini. Jadi ketika Maria tadi nangis-nangis, Elisabet menenangkan, tenang, tinggal di sini. Aku pun mengalami hal yang sama. Kenapa 6 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan? Ketika Zakaria dan Elisabet hamil, ada pertentangan nggak? Nggak ada. Tetapi dia meyakinkan orang-orang Israel, karena Zakaria seorang imam dan dia hamil, orang-orang heran nggak? Heran. Tapi sudah bisa menenangkan orang-orang Israel. Ini loh, aku hamil dari Roh Kudus. Orang-orang yakin nggak? Yakin. Tapi nggak heran lagi. Nggak heran lagi. Dan itu dibuktikan dengan kehamilan yang membesar. Sehingga orang-orang yakin, oh ya ternyata ada kehamilan. Ya, ada kehamilan. Sehingga orang-orang melihat, makanya Maria datang pada bulan ke-6. Dan Elisabet meyakinkan orang-orang Israel, aku ini hamil, benar dari Roh Kudus. Maria pun juga sama. Zakaria bisu. Sampai pada akhirnya Maria pun tidak dihukum mati, tidak dirajam. Yesaya 4, coba lihat. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, itu semua. Dan tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah rata. Artinya apa? Setiap masalah diratakan duluan. Oleh apa? Oleh Elisabet dan Zakaria. Lihat, digenapi pada zaman Yesaya loh. Setiap lembah, setiap persoalan sudah diselesaikan semua. Amin. Oleh siapa? Oleh Elisabet. Ketika Nesa tadi ketakutan, Elisabet yang menenangkan pada bangsa Israel. Tenang di sini, aku sudah hamil duluan. Dan aku meyakinkan oleh orang-orang Israel, tenang, aku hamil duluan. Kamu nggak percaya? Nih, tunggu ya sampai nanti aku lahir. Zakaria sekarang bisu kan? Ketika aku melahirkan, Zakaria akan ngomong. Begitu dia lahir, Zakaria bisa ngomong. Zakaria ngomong, aku tidak bersetubuh dengan Elisabet. Maria pun juga sama.
Makanya Maria pulang ketika, coba saudara baca di Lukas, setelah 3 bulan Maria pulang. Maria datang pada bulan ke-6 dan Maria pulang pada bulan ketiga. Ingat loh, manusia itu lahir pada, bayi mengandung itu pada 9 bulan 10 hari. Itulah diyakinkan semua orang. Makanya Maria pulang dengan tenang. Yesaya 4, setiap gunung lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, setiap tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata. Artinya apa? Jalannya Maria sudah lapang. Kalau Tuhan punya rencana, ada yang menghambat nggak? Setiap jalan diratakan. Artinya Tuhan betul-betul mengasihi yang namanya Maria. Tidak ada tangisan. Makanya kalimat jangan takut betul-betul dipersiapkan. Firman Tuhan ya dan amin ya. Makanya saudara lihat ya, yang namanya rencana Tuhan dari Nabi Yesaya digenapi dan dipersiapkan luar biasa. Saudara lihat nggak korelasinya antara Elisabet dengan Maria selama ini? Pernah lihat nggak? Baru kali ini kan saudara lihat korelasinya. Betapa Tuhan itu mempersiapkan jalan yang begitu indah dan ajaib. Makanya Maria dalam ketakutannya sudah ada jalan keluar. Inilah Yesaya 4. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Jalannya Maria rata. Karena dipersiapkan oleh kelahiran Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Hebat nggak Tuhan itu? Hebat nggak? Mungkin nggak Tuhan dibaptis oleh manusia? Tidak mungkin. Karena yang membaptis Yesus pasti Allah itu sendiri. Dan Allah itu sendiri tidak mau menjadi lebih besar daripada yang membedakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis apa? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalimat, inilah anak yang kukasihi. Ya, hebatnya Allah itu. Makanya Yohanes tidak bisa lebih besar daripada Yesus. Ketika Yesus dibaptis, langsung Allah ngomong, inilah anak yang kukasihi. Murid pertamanya Yohanes ngikut Yesus gak? Andreas dan Filipus. Andreas sama siapa? Ikut Yesus sama Yesus. Dibiarin gak sama Yohanes? Dibiarin. Kebesaran hati Yohanes sampai ngomong, dia menjadi besar, aku makin kecil. Ya. Jadi sekarang kita tahu, ternyata Maria jalannya dilapangkan oleh Elisabet, sehingga semua orang Israel tidak merajam Maria. Itu intro untuk Natal, supaya nanti pesta Natal kita sudah bisa bersorak-sorai, sehingga ketakutannya Maria tidak terjadi di pesta Natal ya. Sekarang masuk dari khotbahnya ya. Khotbahnya hari ini adalah kasih. Dua Yohanes 1 ayat 6. Ini baru masuk khotbah loh ya. Yang tadi masih intro. Jadi masih lama ini selesainya. Gak apa-apa ya Pak Yakubus ya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Apa maksudnya? Membingungkan banget kan? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih itu, sebagaimana yang telah kamu dengar dari mulanya. Bingung gak ini? Bingung gak? Saya ulangi ya. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih itu. Membingungkan gak? Inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kita harus hidup dalam kasih. Agak membingungkan bukan? Kasih itu adalah perintah, perintah itu adalah kasih. Supaya nggak bingung, kita cari
Perintah yang mana kasih itu? Ya, supaya saudara nggak bingung, saudara harus cari perintah yang mana yang dinamakan kasih. Saudara, yang dinamakan mengasihi Tuhan itu harus mentaati perintah. Sekarang kita cari perintah yang mana yang Tuhan pernah perintahkan. Betul ya? Kita cari sekarang. Apa yang Tuhan pernah perintahkan kepada saudara ketika saudara mempelajari yang namanya Injil? Ya. Yesus datang kepada dunia ini untuk apa? Injil diberitakan untuk apa? Pelan-pelan ya. Untuk apa Injil ini diberitakan? Untuk apa Injil diberitakan? Untuk dapat gelar, supaya bisa S1, S2, S3, atau apa? Perintah pertama waktu Yesus lahir itu adalah berisi tangisan untuk diberikan popok, minum susu, minta makan, atau apa? Apa yang Yesus mau pada saat dia datang ke dunia? Itu adalah perintah. Apa perintahnya dia pada saat dia datang ke dunia? Mimi cucu atau apa ini? Loh, ya kan, kita harus paham loh perintahnya ini. Apa perintahnya dia? Perintah bukan permintaan loh. Apa perintahnya dia pada saat dia datang? Saya khawatir jangan-jangan saudara nggak ngerti ini. Apa kira-kira perintahnya dia? Gak apa-apa, kita nggak ngerti nggak apa-apa. Makanya kita berdiri di sini untuk mengajar. Untuk apa Injil diberitakan? Untuk buat gagah-gagahan, buat ngusir setan, atau buat apa? Hari ini untuk apa kitab suci Injil diberitakan di gereja-gereja? Untuk apa saudara datang ke gereja tiap minggu? Matius 4 ayat 17. Yesus bayi tidak bisa berkata-kata, tapi ketika Yesus sudah mempunyai kuasa dan sudah waktunya dia memiliki kuasa dan bisa mulai memerintah, apa yang dia katakan? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah itu perintah atau apa saudara? Perintah nggak ya? Inilah tujuan Yesus. Kalau saudara mengasihi Yesus, pasti saudara bertobat. Mungkin nggak orang nggak mengasihi Yesus nggak mau bertobat? Bisa nggak? Saudara yang namanya mau mengasihi Yesus, bisa nggak bertobat? Bisa nggak? Saudara ngomong, saya mau mengasihi Yesus, tapi saya nggak mau bertobat, bisa nggak? Langkah pertama, kalau saudara mengasihi Yesus, pasti bertobat dari kerajaan dunia. Ya, bertobat itu langkah pertama. Ingat loh, langkah pertama adalah pertobatan. Makanya kasih itu adalah perintah. Tadi kita ulangi, kasih itu menuruti perintahnya. Kalau saudara mengasihi Yesus pasti bertobat. Gak mungkin orang gak bertobat dibilang mengasihi Yesus. Paham gak? Ada gak orang menjalankan perintahnya? Misalnya contoh ya, orang memberi makan orang, ribuan orang, bisa gak? Bisa. Bisa gak orang berbuat baik? Bisa gak? Bisa. Tapi dia gak bertobat, bisa gak? Bisa. Itu perintah yang lain.
Itu namanya perintah yang lain. Perintah yang dimanipulasi dengan buah pelayanan. Banyak yang bisa dilakukan orang-orang hari ini. Ya, pelan-pelan nanti saya. Itu namanya buah pelayanan, bukan dari buah pertobatan. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang. Langkah pertama yang harus kita tahu, bertobatlah dulu. Seperti contoh Pak Yakobus, bertobat dulu, baru bisa berkhotbah dan melayani. Ya, tidak bisa berbuat baik dulu, memberi makan dulu, baru bertobat. Kebaliknya. Tapi bisa nggak dilakukan oleh orang-orang? Memberi makan dulu, berbuat baik dulu, tapi tidak bertobat. Bisa nggak? Banyak nggak yang dilakukan orang-orang? Tidak bertobat, bisa memberi makan, bisa berbuat baik. Makanya melakukan perintah yang lain, tapi tidak bertobat. Hati-hati loh ya. Makanya Tuhan tuh ngomong begini. Kasih itu adalah menurut perintahnya, dan di dalam perintah itu ada kasih. Makanya tidak boleh dibalik, ya. Buah pertobatan menghasilkan buah pelayanan yang didasari belas kasihan. Jelas ya? Harus jelas. Tuhan Yesus itu mengajari perintah pertamanya, bertobatlah. Saudara kalau nggak bertobat, melayani percuma. Injil itu diberitakan untuk menghasilkan buah pertobatan saudara dulu. Kalau saudara bertobat, apa maksudnya saudara bertobat? Saudara itu harus selamat dulu. Buah pertobatanmu membawa engkau menjadi selamat, ya. Kalau saudara sudah bertobat, buah pertobatanmu itu bisa hidup saudara. Buah pertobatan saudara bisa saudara tunjukkan, saudara demonstrasikan kepada orang lain. Contohnya gini, buah pertobatanmu engkau demonstrasikan kepada masyarakat, demonstrasikan kepada istrimu, demonstrasikan kepada yang lain. Dari buah pertobatanmu itulah. Gak mungkin dong engkau gak bertobat mau ngomong orang bertobat. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kita itu mau menunjukkan buah pertobatan kita pada orang lain, mau meyakinkan orang lain untuk bertobat. Ya kalau kita nggak bertobat bagaimana bisa? Itu yang dimaksud Yesus. Diri kita bertobat duluan, baru bisa meyakinkan orang untuk bertobat, baru bisa menghasilkan buah pelayanan yang baik, yang didasari oleh belas kasihan, yang tidak pura-pura. Itulah maksud inti ayat ini. Kalau orang-orang melayani tanpa didasari buah pertobatan, yang dihasilkan pelayanannya motivasi, bukan dari belas kasihan. Ini ayatnya ya. Matius 9:13, coba bayangin. Makanya Yohanes itu tulisannya itu selalu betul-betul cinta kasih. Matius 9:13 ini coba lihat. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 12 ayat 7 dengan kalimat yang sama juga. Coba. Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus selalu ngomong, bertobatlah menghasilkan buah pelayanan yang dilandasi belas kasihan. Yohanes 14:21. Yohanes itu menuliskan di Yohanes, dikuatkan dengan surat-surat berikutnya. Yohanes 14:21, coba baca. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bayangkan coba, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, perintah yang mana? Pertobatan. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 15:10. Saudara jangan bingung perintah-perintah yang lain-lain. Satu tok ikut dia. Pertobatan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Ya, saudara jangan pusing-pusing perintah-perintah yang macam-macam dulu, ya. Satu dulu. Pertobatanmu setiap hari. Pikirin itu. Kalau enggak saudara pusing macam-macam. Perintah yang mana nih? Yang ini, yang itu dan nih, supaya saudara enggak pusing nih. Kita mulai dari Perjanjian Lama. Yesaya 31 ayat 6. Saudara, supaya saudara tahu. Gak apa-apa ya, kita baca ayat banyak ya. Gak apa-apa ya, karena kita di gereja loh. Masih banyak baca di waktu saya baca. 31 ini. Gak apa-apa. Yesaya 31 ayat 6. Bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Yesaya sudah bicara. Bertobatlah hai orang Israel. Dia gak suruh aneh-aneh. Bertobat. Ya, dia gak suruh ikut arisan, ikut ini, enggak. Bertobatlah. Yeremia 25 ayat 5. Yeremia 25 ayat 5. Yeremia 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kata bertobatlah. Yeremia juga ngomong apa? Bertobatlah. Tambahin lagi Yesaya 14 ayat 6. Yeskiel 14 ayat 6. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Kita sudah lihat berapa ini? Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Tambahin lagi Hosea 14 ayat 1. Ayat 2 dulu. Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bertobatlah hai Israel Tuhan kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir dari kesalahanmu. Saya ambil contoh 4 saudara ya. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea. Kalimat paling penting cuman apa sih? Bertobatlah. Gak ada kalimat yang aneh-aneh. Wis tobat totok. Gak ada nyuruh aneh-aneh. Bahkan Perjanjian Baru kalimatnya Yohanes Pembaptis apa coba? Matius 3 ayat 1. Coba baca. Matius 3 ayat 1 dan 2. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis korbannya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kisah Rasul 3:19. Petrus korbannya juga sama. Apa yang dikorbankan Petrus? 3:19. Khotbah di gereja isinya harusnya tentang pertobatan. Sudah tidak boleh lagi
isi khotbah di gereja tentang bagaimana harus diberkati, bagaimana harus berbeda, bagaimana membawa jemaat kepada pertobatan. Karena dengan bertobat, saudara bisa masuk surga. Dengan diberkati, tidak masuk surga. Dengan disembuhkan, tidak masuk surga. Saudara mau masuk surga atau mau masuk mana ini? Coba renungkan ya. Kita baca Kisah Rasul 3:19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Coba. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalimat-kalimat seperti ini yang harus dibicarakan di mimbar. Ya, kalimat-kalimat begini yang harus disampaikan. Untuk itulah Yesus datang. Untuk itu yang disampaikan. Waktunya habis aja. 35. Masih ada 10 menit ya. Pak Yakobus 45 menit di sini ya. Ya, di gereja dan di mimbar, Pak Yakobus yang berdiri di sini, yang disampaikan adalah membawa pertobatan. Mulut kita dipakai sebagai perwakilan Tuhan untuk menyampaikan pertobatan kepada jemaat-jemaat. Kalau saudara tidak dibawa kepada pertobatan dari dosa-dosa, apa yang kita sampaikan hari ini? Kita baca lagi. Wahyu 2:16. Wahyu 2 ayat 5 dulu, supaya kita tahu betapa pentingnya pertobatan ini. Nih. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kalimat ini betul-betul luar biasa. Ini disertai dengan ancaman. Bukan seperti Malaki 3:10 ya. Ancamannya kurang keren, ini lebih keren. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, kalau engkau nggak bertobat lagi, tak ambil kaki dianmu. Itu ancaman. Ancamannya betul-betul luar biasa. Ancamannya saudara gak selamat. Ini ancamannya betul-betul mengerikan. Kalau saudara ancaman diancam, kau gak tak kira rezeki, gak usah takut. Kalau ancaman gak ada rezeki, saudara gak mati. Tapi kalau ini mengerikan, betul-betul mengerikan. Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ancaman akhir zaman betul-betul ketika diancam sama Tuhan sendiri, mengerikan. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Pedang di mulutku itu firman yang dikatakan. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ingat loh, saya tidak menghakimi saudara, tapi firman yang memperkatakan ini. Tanpa pertobatan, engkau akan dihakimi oleh firman. Ya. Firman itu benar-benar luar biasa. Ya, ini ancamannya luar biasa. Wahyu 3 ayat 3. Ini loh. Makin mendengar firman, makin saudara dia dikerasi. Ya, Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tadi sudah saudara dikerasi toh, sekarang makin dikerasi lagi. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Tadi sudah mendengar 2 kali. Turutilah itu. 2 kali ancaman, turutilah itu. Dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ingat loh, saudara sudah mendengar kalimat bertobat. Kalau engkau nggak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Terakhir, Wahyu 3:19.
Apakah Tuhan gak mencintai kita ketika dia katakan dengan ngancam-ngancam seperti itu? Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan gak cinta, saudara tidak di warning dari awal. Saudara tidak diperingati. Barang siapa ku kasihi, saudara dicintai gak hari ini sama Tuhan? Tuhan cinta gak hari ini sama saudara? Sangat cinta. Makanya dia bilang, iya ku tegur. Hari ini teguran Tuhan sangat keras. Iya. Makanya karena Tuhan sangat cinta banget. Dan ku hajar benar-benar. Ya. Sebab itu buka hatimu, rela aku tegar. Dan kalimat terakhirnya juga ngomong, bertobatlah, tidak ada jalan lain. Tiap minggu, tiap hari Tuhan itu tetap ngomong di mimbar, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena ini sangat penting. Tidak ada kalimat yang lebih penting daripada pertobatan. Karena tiap hari kita bisa berbuat dosa. Kalau tidak diingatkan, kita bisa lupa. Benar gak? Kalau tidak diingatkan, kita bisa lupa. Karena dosa itu adalah tipuan dari iblis. Karena tubuh kita lemah. Siapa yang bisa mengingatkan kita akan pertobatan kalau tidak firman itu sendiri? Coba. Siapa yang bisa mengingatkan kita kalau kita berbuat salah di rumah itu? Kalau di rumah, siapa yang bisa mengingatkan kita akan perbuatan salah? Orang tua kita kan? Begitu juga gereja. Pak Yakobus sebagai perwakilan Allah di sini. Kita ini keluarga. Siapa yang mengingatkan kita kalau kita berbuat salah? Setiap minggu kita melakukan kesalahan. Setiap minggu kita diingatkan akan kesalahan kita. Tidak jemu-jemu kita diingatkan. Itulah fungsi dari gereja. Ya, kita nggak mungkin nggak berbuat salah, tapi setiap minggu kita diingatkan terus sampai kita sendiri takut berbuat salah, karena kita tahu akibat kesalahan adalah maut. Sampai kita mengerti kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya, dan di dalam perintah itu adalah kasih itu sendiri, sampai melebur jadi satu. Sampai kita tahu artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa berbuat dosa. Ya, sampai kita tahu artinya apa itu mengasihi. Lagu tadi itu saya sampai gak punya kekuatan untuk berkata-kata. Ajar aku Tuhan untuk aku mencintai. Ajar aku Tuhan untuk aku menyenangkan. Ajar aku Tuhan untuk aku menyembah-Mu. Karena aku tahu Engkau Allah yang maha besar. Kalimat demi kalimat saudara renungkan. Bisa gak saudara seperti itu? Coba. Ajar aku Tuhan untuk aku melayani-Mu. Mampu gak saudara seperti itu? Saya sendiri harus belajar setiap hari. Bagaimana harus menundukkan diri, bagaimana meluangkan waktu. Coba. Cobaan tiap hari. Bagaimana godaan, bagaimana saya punya kesempatan berbuat dosa, tapi saya harus gak mau. Coba. Bagaimana saya harus menentang dan saya harus melebur dengan kasihnya Tuhan. Itu saudara akan rasakan kasihnya Tuhan. Coba. Ya. Makanya ketika kita itu tahu kasihnya Tuhan, seperti hatinya Maria itu, ketika Yesaya 40 ayat 3, betul-betul kalau Tuhan itu mau jalan diratakan semuanya. Itulah perbuatan Tuhan buat kita. Kalau Tuhan punya acara, semuanya diratakan. Saudara akan tahu bahwa Tuhan kalau untuk hidup kita diberi warning gak kita itu? Semua jalan diratakan, cuman untuk mempersiapkan jalan buat kita. Contohnya, ketika kita mau berbuat dosa, Tuhan sudah persiapkan ngomong gak 2000 tahun yang lalu? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya? Ketika aku berkuasa, hura-huramu sudah cukup. Waktumu dengan dunia sudah end. Ini waktuku dengan engkau. Ini waktumu dengan dunia sudah end. Kerajaan sorga sudah dekat.
hubunganmu dengan aku sekarang mulai. Kalau Tuhan lahir, saudara masih berhubungan dengan dunia, untuk apa aku lahir? Itulah makna Natal, saudara. Ya, kerajaan surga sudah dekat itu. Waktu Yesus pelayanannya singkat. Ketika Yesus sudah disalib dan mengalahkan maut, itulah kerajaan surga. Dan kita harus hidup di dalam kerajaan surga, di dalam kemenangan melawan dosa. Dan kalau saudara nggak mau hidup di dalam kerajaan surga, tidak mau bertobat, saudara tetap hidup dalam kerajaan setan. Ya, saudara ke gereja tapi nggak mau bertobat, buat apa? Itulah fungsi kita, mengingatkan pertobatan yang sesungguhnya. Ya, kita akhiri di sini. Kita ketemu tahun depan ya. Bapa kami di surga, mulut hamba-Mu selesai di sini. Tetapi kami yakin Bapa, dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan yang ada di masing-masing jemaat-Mu di sini, Engkau memberikan kekuatan untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami tahu Tuhan, Engkau meratakan jalan di depan Tuhan. Engkau berikan mereka pertobatan yang sesungguhnya Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, kami tahu Tuhan, ada begitu banyak lembah dan gunung. Tapi kami percaya Tuhan, kalau mari Engkau berikan jalan yang rata. Dan kami yakini Tuhan, bahwa Yesaya 43 dan 4 Engkau persiapkan Tuhan. Engkau tetap meratakan jalan di depan Tuhan. Karena Engkau sudah mati Tuhan, dan Engkau memberikan kebangkitan. Dan jalan begitu rata Tuhan, untuk Kau persiapkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kerajaan-Mu kami terima Tuhan. Kami bukan hidup di dalam kerajaan dunia, kami hidup di dalam kerajaan surga. Pertobatan kami membuktikan bahwa kami taat pada perintah-Mu, dan perintah-Mu itu Tuhan membuktikan kasih kami padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya.